Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan kajian kita pekan lalu dan hari ini kita akan membahas tentang status para ahli dosa besar, para pelaku dosa besar, atau dalam bahasa Arab disebut ahli kabair. Kabair dari jamak kabir. Para pelaku dosa besar itu seperti apa kelak di akhirat? Jadi dalam Islam ahli sunnah wal jamaah itu dosa dibagi-bagi nantinya. Ya, sebelum kita melanjutkan, marilah kita awali kajian kitab ini, ngaji tauhid ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadihi niyahulakum bisalihah ila haq nabil mustafa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأهل الكبائر من أمة محمد في النار. Dari hari ini kita akan membahas para pelaku dosa besar. Dosa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Nah, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda dengan pendapat misalnya Murji'ah. Ada salah satu kelompok teologi Islam namanya Murji'ah. Orang yang menganggap bahwa tidak ada dosa besar. Jadi seluruh dosa itu ada dosa kecil. Apapun perilakunya, apapun yang dilakukannya, kemaksiatan, dia hanya menganggap itu sebagai dosa kecil. Konsekuensinya, kalau menganggap semua dosa-dosa kecil, maka tidak ada kemadaratan, tidak ada kebinasaan bagi para pelaku dosa kecil. Nah, ini selama dia masih mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Islam, tidak keluar dari Islam, dia hanya melakukan dosa kecil. Ini menurut pendapat Murji'ah. Ini kutub ekstrim. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Mau zina, mau mabuk, mau bunuh diri, apapun itu dia dosa kecil. Ini ekstrim sekali. Lalu ada kutub ekstrim lainnya, namanya Khawarij. Khawarij ini awalu firqatun mutatarrifatun fil Islam. Firqah ekstremis pertama dalam Islam. Nah, Khawarij ini meyakini bahwa tidak ada dosa kecil. Seluruh dosa ini dosa besar. Apapun maksiat yang kita lakukan, apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim,
itu adalah dosa besar. Makanya konsekuensi logisnya kalau menganggap semua dosa besar, kalau seorang melakukan maksiat, dia akan dihukumi sebagai kafir. Ini menurut siapa tadi? Khawarij. Ini kutub ekstrim kanan namanya Khawarij, kutub ekstrim kiri namanya Murji'ah. Jadi semuanya ditangguhkan, semuanya kecil bagi Murji'ah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. Dan seluruhnya ada konsekuensinya. Dosa besar akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pelaku dosa besar, ini konsekuensinya pasti dia masuk neraka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dia melakukan dosa besar, ketika dia wafat, dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka. La yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibina ba'da allaqullaha arifina mu'minin. Tetapi dia tidak kekal di dalam neraka selama dia masih bertauhid. Dia meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu esa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Dia bertauhid, tidak meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tauhidnya kuat, tetapi dia mukminin asin. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Dia akan dicuci dosanya, dibersihkan dosanya, tapi dia tidak kekal abadi. Dan yang melakukan dosa seperti ini, yang tentu saja yang tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggal. Nanti berbeda ceritanya ketika dia bertaubat sebelum meninggal. Itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar, ini ada salah satu kitab yang sangat menarik ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, judulnya Al-Kabair. Di dalam kitab ini ada 70 jenis dosa yang konsekuensi teologisnya sangat berat bagi umat Islam kalau kita lakukan. Dan menurut Imam Az-Zahabi, dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Imam Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi ini seorang ulama besar. Beliau menulis kitab sangat otoritatif dalam tarikh Islam, namanya Syiar A'lam An-Nubala. Jadi kurang lebih kalau kita bikin disertasi terus tidak merujuk kepada Syiar A'lam An-Nubala dalam ilmu sejarah, itu kurang kuat referensinya. Ini salah satu kitab utama dalam sejarah peradaban Islam. Tentu saja ada lagi kitab yang penting dalam sejarah peradaban Islam, ada namanya Tarikhul Baghdad karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Ada juga Tarikhul Dimash dari sejarah tentang kota Damaskus, sejarah peradaban Islam. Nah, dalam Al-Kabair yang pertama disebut dosa terbesar bagi umat Islam yang melakukan dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini juga dijelaskan kenapa syirik menjadi dosa terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengingatkan kita bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang memusyrikkan, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Mungkin syirik ini juga terbagi dua Bapak Ibu. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali ini tadi, kita meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya anak, kita meyakini ada Allah memiliki pembantu misalnya. Itu adalah syirik jali. Tapi ada syirik khafi.
Syirik khafi itu kita meyakini ada sesuatu yang membawa keberuntungan untuk diri kita. Jadi kita merasa, kok setelah saya punya burung perkutut di rumah, kok rezeki lancar. Nah, ada yang punya perkutut di rumah. Kok ketika saya beli ini yang baru, batu akik baru, kalimaya, yang paling mahal apa? Yang merah itu apa namanya? Ya akik lah, yang suka pakai akik kan. Dulu pernah ngetren ya. Nah setelah saya pakai batu akik ini, kok pimpinan jadi baik sekali sama saya. Gaji saya lancar, terus bahkan bonus-bonus nambah. Gitu. Kita meyakini ada sesuatu yang membawa keberuntungan dan itu tidak untuk diri kita. Ini disebut syirik khafi. Tentu konsekuensinya tidak menjadi murtad, tidak menjadi syirik, tapi ini harus dihindari. Atau anak muda misalnya, setelah saya pakai gesper, tahu gesper ya, belt, yang dikasih tulisan wafat, ini jangankan gadis, nenek-nenek kalau lihat saya lemes. Nah, ini itu syirik khafi. Kita jangan merasa bahwa ada sesuatu yang menguatkan diri kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau syirik jali itu kemungkinan kecil kita lakukan, tapi terkadang kita punya berhala baru di dalam pikiran kita. Ada berhala yang namanya uang di dalam pikiran kita. Kalau saya nggak punya uang, hilang semua yang saya miliki. Itu adalah yang harus kita hindari. Kembali lagi, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama ketika seorang pelaku dosa besar, contohnya tadi syirik, lalu bunuh diri, membunuh, zina, melakukan minum khamar dan lain-lain, banyak sekali, sihir, banyak ya. Di sini bisa kita baca dan kita meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan disiksa karena dosa besarnya. Tapi tidak kekal abadi. Tapi jangan, nggak kekal ini nggak apa-apa masuk neraka. Tidak. Jadi siksaan apinya tidak pernah kita bayangkan sedikit pun. Satu hari di neraka dalam beberapa riwayat dikatakan laksana 10.000 tahun di dunia. Jadi kalau dibayangkan, kalau disiksa selama 1.000 tahun di neraka, berapa juta tahun di dunia. Maksudnya waktu di dunia, waktu akhirat dengan waktu dunia. Jangan kita menganggap bahwa dosa itu tidak berdampak kepada diri kita. Pasti berdampak. Pasti berdampak. Ketika satu dosa, kotoran dosa menempel di hati kita, walaupun itu bisa disucikan, tapi bekasnya itu akan tetap ada. Ibaratkan kita memaku kayu, walaupun pakunya itu bisa dicabut lagi, tapi bekas pakunya di kayu itu akan terus membekas. Akan terus ada. Walaupun bisa jadi pakunya sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Tapi bekasnya itu akan tetap ada. Ya, apapun dosa itu pasti ada konsekuensinya. Pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bagaimana dengan orang yang bertaubat ketika dia sebelum meninggal? Dia melakukan penyesalan yang serius, benar-benar serius. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut atas siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan segala dosa-dosa syirik. Dia pernah berzina, naudzubillahi min dzalik. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah melakukan sihir, melakukan ilmu hitam. Kalau di Banten namanya teluh. Kalau di Banyuwangi namanya santet. Di Jogja namanya santet juga ya. Nah, itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah melakukannya lagi. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Mungkin nantinya akan disiksa dulu, dibersihkan dosanya, lalu baru dimasukkan ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disiksa dulu, lalu nanti setelah disiksa Allah menghendaki untuk diampuni dosanya lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menjadi cita-cita. Karena disiksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka bisa jadi sehari di sana 10.000 tahun di dunia. Dan api neraka tentu saja puluhan ribu kali dengan api yang di dunia. Kita kena api sedikit saja 1 detik atau 2 detik nggak sengaja kena api itu panasnya luar biasa. 3 detik saja kena rokok misalnya kejatuhan, ada yang merokok biasanya suka kena tuh. Itu sakitnya luar biasa melentung, apalagi kalau ribuan tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Naudzubillahi min dzalik. Jangan punya cita-cita dengan alasan apapun. Wa hum fi masyiatihi wa hukmihi insya'a ghafara lahum wa fa'anhum bi fadlihi. Orang-orang yang melakukan kabair itu dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan dalam hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki untuk diampuni, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mau mengampuni juga bisa jadi. Jadi kita tuh harus selalu dalam posisi khauf dan roja. Selalu dalam posisi berharap atas welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus tetap khauf, takut akan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede bahwa kita pasti mendapat roja dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan ampunannya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bagi siapa? Liman yasha. Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada potensi setiap kita mendapatkan magfirah, fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syaa 'adzabahum fin nari biqadri jinayatihim bi adlih summa yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'atis syafi'ina min ahli ta'atih. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki para ahli kabair, para pelaku dosa besar, Allah akan menyiksa mereka finnari di dalam neraka biqadri jinayatihim sesuai kadar hukuman yang sesuai dengan para pelaku dosa besar. Bi adlihi karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini justru adilnya Allah. Allah menyiksa hambanya itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang taat akan mendapatkan balasan berupa surga, yang maksiat juga akan mendapatkan siksa berupa neraka. Ini adil. Justru kalau semuanya tidak disiksa, semuanya mau maksiat, mau taat, itu semuanya dapat reward yang sama, yang malas dengan yang rajin sama rewardnya, itu ya justru kurang adil. Walaupun tidak adil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita di pondok, yang rajin dengan yang malas, nilainya sama, rewardnya sama. Pasti nanti iri yang rajin, ngapain saya rajin, yang malas aja sama hasilnya. Atau yang rajin dengan yang malas dapat ilmu yang sama misalnya, itu tidak mungkin, pasti akan berbeda. Ini bi'adlihi karena adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yukhrijuhum minha birahmatih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan ahli kabair birahmatihi karena welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu tak terhingga. Kata rahmat dalam bahasa Arab sama dengan kata rahim dalam bahasa Arab. Asal katanya, root letternya, ro, ha, mim. Kata
Dan rahim juga dari kata rohamim. Ini ada kesamaan, rahim itu rahim ibu. Ibu itu kan sifatnya selalu welas asih. Ibu itu selalu menyayangi. Ibu itu selalu menjaga anaknya. Ibu itu kadang ngomelin anaknya. Ibu itu kadang tegas kepada anaknya. Ibu itu terkadang apalagi memberi makan anaknya. Kalau anaknya salah dihukum kadang. Nah, rahmat juga seperti itu. Rahmat itu tidak cukup diterjemahkan hanya welas asih sebetulnya. Rahmat itu ada welas asihnya, ada kasih sayangnya, ada proteksinya, ada perlindungannya, ada kadang-kadang ngomelinnya, memberi makannya, dan seterusnya. Itu adalah kata terjemah dari kata rahmat, rahmah. Atau makanya Islam rahmatan lil alamin. Yang bisa berarti ulas asih, kasih sayang, rahmat bagi semesta alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para ahli kabair, para pelaku dosa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa syafa'atis syafi'ina min ahli ta'atih, dan memberikan syafaat para pemberi syafaat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menjadi keyakinan kita bahwa ada makhluk yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu apa? Pertolongan. Ketika di akhirat nanti kita misalnya mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang Allah pilihkan bisa memberi syafaat. Jadi ada orang-orang yang memang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dan orang-orang tersebut adalah anbiya, para nabi itu bisa memberikan syafaat. Para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat. Makanya kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW harus kita istiqomahkan untuk bersolawat agar kita pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Perbanyak baca solawat. Setiap salat, setiap habis salat kita baca solawat. Kalau tidak bisa sehari 5 kali, minimal sehari 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, minimal 1 kali sehari. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa, minimal 1 minggu sekali. Ikut majelis dzikir, ikut majelis salawat. Nggak bisa sebulan sekali atau setahun sekali minimal. Jauh banget. Ini males banget kalau hanya 1 tahun sekali. Kita ingin ditolong oleh Rasulullah, maka dekatilah Rasulullah SAW. Jadi, lalu siapa lagi yang bisa memberikan salawat? Wa malaikatihi, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahli ma'rifatihi, dan yang terakhir adalah ahli ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada makhluk yang lain, kepada hamba yang lain. Siapa ahli ma'rifat? Para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan kita berusaha, berikhtiar agar mendapatkan syafaat asy-syafi'in min ahli ta'atih. Apa dasarnya? Banyak sekali dalil yang mengatakan bahwa syafaat itu akan terjadi. Misalnya dalam Sahih Muslim, dalam hadis yang sangat panjang sekali dalam bab ru'yatullah, saya pernah bacakan kalau tidak salah di dalam waktu pembahasan ru'yatullah, ada salah satu hadis yang ujungnya kurang lebih seperti ini. Fa yaqulullah ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minina wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Jadi
Rasulullah SAW pernah berkata, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat? Lalu dijawab dengan hadis yang panjang. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaikah. Karena ada namanya syafaat malaikat, ada syafaat nabi, para nabi, syafaat orang-orang yang beriman, walam yabqa illa arhamur rahim. Ini hadis dalil bahwa syafaat itu nyata, itu pasti ada. Dalam Sahih Muslim, sanadnya sahih. Summa yab'atsuhum ila jannatih. Lalu setelah dia mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat para kabair itu, para ahli dosa besar, dia akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi anna Allaha maula ahli ma'rifatih. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah penjaga, maula ahli ma'rifatih, para orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ma'rifat, orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyaksikan bahwa Allah, yang menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah wa ahlil ma'rifah. Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nuqratih alladzina khabu min hidayatih. Dan juga Allah Subhanahu tidak menjadikan mereka di para ahli kabair, ahli dosa besar, fidarain, di dunia dan juga di akhirat, ka ahli nukrati, seperti orang-orang yang menyangkal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina khabu min hidayatihi, orang-orang yang menyangkal Allah itu maksudnya orang-orang yang keluar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah percaya kepada Allah lalu check out, log out daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini walam yanalu min wilayatih, orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, proteksinya Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan doa, Allahumma ya waliyal Islam wa ahlih masikna bil islami hatta nalqaka bih. Doa yang indah sekali. Allahumma ya Allah ya waliyal Islam, wahai zat sang protektor Islam, sang penjaga Islam, masikna bil Islam wa ahlihi, dan para pengikut Islam, masikna bil Islam, tetapkan hati kami dengan Islam, hatta nalqaka bih, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Allah, sampai kami mati. Doa yang bisa kita amalkan. Saya ulangi lagi, Allahumma ya waliyal Islam wa ahli masikna bil Islami hatta nalqaka bih. Ya Allah, wahai penjaga kami, wahai penjaga Islam dan juga para pengikut agama Islam, masikna bil Islam, tetapkan kami, jaga kami dengan agama kami yaitu Islam, hatta nalqaka bih, sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keislaman, dalam ketauhidan, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menjaga kita dari siksa api neraka, yang akan masuk kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita bayangkan abadi di akhirat itu tidak ada lagi batas, tidak ada lagi waktu di sana. Sampai kapanpun kekal abadi menjadi suluhnya, menjadi bara apinya neraka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih ada keimanan, masih ada Allah di dalam hatinya, masih percaya bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit sekali kadarnya, dia masih disebut orang yang beriman dan dia tidak akan kekal di dalam
api neraka. Mudah-mudahan kita jaga iman kita, karena ini yang akan menjaga kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin kalau ada waktu bisa 1 atau 2 pertanyaan saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.